yang sangat strategis dalam rangka kita memahami Undang-Undang TPKS, satu regulasi yang bersifat lex specialis yang Izin Pak, khusus suaranya kecil ya. pidana kekerasan seksual. Eh, Next slide. Nah, sebelum kita masuk kepada substansi Undang-Undang TPKS tersebut, sedikit kami menjelaskan terkait dengan latar belakang kenapa Undang-Undang TPKS ini diinisiasikan dan kemudian sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang TPKS. Soal sejarahnya cukup panjang, nanti Ibu Nini akan menyampaikan kronologisnya ya lebih lebih lengkap lagi ya. Awalnya diinisiasi oleh pemerintah, kemudian berganti ke DPR dan proses pembahasannya cukup panjang dengan mengundang berbagai kelompok masyarakat sebagai bagian dari partisipasi yang bermakna ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa proses penyusunan satu regulasi, apalagi regulasi ini menyangkut kehidupan masyarakat, tentunya konsultasi publik ya, yang ini harus dilakukan ya kepada semua kelompok. Kami mengundang civil society organization yang terkait dengan isu perempuan, isu anak dan juga kelompok anak ya, sehingga mereka benar-benar dilibatkan dan kami juga memperoleh banyak masukan-masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan Undang-Undang TPKS ini yang lebih komprehensif. Jadi kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindak kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat, harkat, martabat manusia. Yang ini juga bertentangan dengan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat kita. Kemudian Indonesia juga telah berkomitmen ya untuk penyusunan Undang-Undang TPKS ini. Kita sudah meratifikasi berbagai ketentuan atau konvensi internasional. Kalau dari perempuannya kita sudah meratifikasi CEDAW ya, Convention of Elimination against Elimination Violence Against Women atau CEDAW ya. Kemudian kita juga sudah meratifikasi CRC, Convention on the Rights of the Child, sosialisasi kepada halayak internasional yang kita sudah. Kemudian ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk penghapusan kekerasan terhadap anak-anak. Kita juga kekerasan seksual ya, kekerasan banyak kita saksikan tidak lepas dari media sudah kita mana kasus kekerasan seksual ini menimpa yang tidak hanya kepada kelompok perempuan dan anak saja, yang which is itu adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual ini, tapi juga anak laki-laki juga menjadi korban. Tapi memang mayoritas korbannya adalah anak perempuan dan perempuan itu sendiri. Dan ini juga akan memberikan dampak yang sangat serius ya, tidak hanya pada penderitaan fisik, tapi juga mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik ya. Kemudian saat aturan ini akan diinisiasi, memang aturan-aturan yang terkait dengan kekerasan seksual yang terkait ya, memang ada diatur, tapi tidak lengkap ya. Tapi tidak lengkap dan belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Terkait dengan misalnya alat bukti ya, kadang kasus-kasus kekerasan seksual ini sebelumnya tidak diatur soal alat bukti, atau alat buktinya sangat tidak mendukung agar kasus ini selesai dan memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban. Kemudian hal lain yang juga perlu kita highlight di sini adalah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan ini cenderung
belum sepenuhnya berpihak pada korban ya dengan aturan-aturan yang lama, sehingga ini perlu juga diatur bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual ini juga memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada korban. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai dua survei ya. Satu survei pengalaman hidup anak dan remaja, kami singkat SNPAR, dan juga survei nasional, survei pengalaman hidup perempuan nasional, adalah dua survei yang ingin memotret ya, memperoleh gambaran terkait dengan prevalensi kekerasan yang dialami oleh baik perempuan maupun anak ya. Temuan untuk SNPAR ya, kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak kita lihat di sini datanya untuk kekerasan seksual kontak ya, di mana anak perempuan lebih banyak mengalami kekerasan seksual kontak dibandingkan anak laki-laki. Sementara kekerasan seksual non kontak ya dialami lebih banyak oleh laki-laki dan baik anak laki-laki dan perempuan ini banyak juga mengalami kekerasan seksual non kontak. Temuan utama dari hasil survei pengalaman hidup anak dan remaja ini adalah kekerasan seksual kontak memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan kekerasan seksual non kontak pada baik anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian secara keseluruhan 9 dari 100 anak usia 13 sampai 17 tahun, di mana mereka adalah responden dari survei ini, mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Data ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan, pelindungan, dan penanganan ya yang berperspektif anak dan berkeadilan gender. Kemudian kita lihat kekerasan seksual yang menimpa perempuan ya, di mana prevalensi perempuan yang mengalami kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan kekerasan fisik oleh selain pasangan baik setahun terakhir maupun selama hidupnya. Ini kira-kira data-data yang valid ya, karena ini berbasis survei yang kami lakukan setiap 3 tahun sekali, terakhir di tahun 2024. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS? Di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang TPKS tersebut ya, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini maksudnya Undang-Undang TPKS itu dimulai dari pasal 4 sampai pasal 19 itu unsur tindak pidananya diuraikan di situ, dijelaskan di situ, dan juga perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi ada nanti pada slide berikutnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang memang diatur dalam undang-undang TPKS ini, dan juga tindak pidana kekerasan seksual yang memang sudah diatur pada undang-undang atau peraturan yang lainnya. Ini juga ada definisi dari WHO, bisa kita lihat sendiri maknanya seperti apa. Kita bisa lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang TPKS disebutkan 9 bentuk kekerasan tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, pelecehan seksual non fisik ya. Kemudian pelecehan seksual fisik ya. Kemudian pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi ya, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini 9 bentuk kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual yang secara jelas diatur, dan diatur juga sanksi-sanksinya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi disampaikan bisa lihat mulai dari pasal 5 ya sampai pasal 19 ya, itu dijelaskan sanksi-sanksi pidananya seperti apa. Namun juga di pasal 4 ayat 2-nya diatur juga bentuk-bentuk kekerasan seksual yang memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti perkosaan ya, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, hingga
tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di pasal 4 ayat 2 ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang memang ada di dalam pasal 4 ayat 2 ini, tapi pengaturannya sudah diatur oleh regulasi yang lainnya. Dan ini termasuk juga bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual. Lanjut. Nah, kita ingin coba melihat keterkaitannya antara Undang-Undang TPKS dengan KUHP yang baru ya. Kita lihat dari aspek ya. Ini ada 7 aspek ya. Yang pertama dari sisi fokus pengaturan ya. Kalau di Undang-Undang TPKS ini khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang 9 bentuk tadi beserta pencegahan, penanganan, pelindungan dan pemulihannya. Jadi selain mengatur soal 9 bentuk kekerasan dan juga mengatur bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan, ada 9 bidang ya, nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat, salah satunya di bidang pendidikan, kemudian di bidang lingkungan, di bidang ekonomi dan tenaga kerjaan, ada 9 bidang yang memang kita atur mekanisme pencegahannya seperti apa, juga penanganannya, pelindungannya dan pemulihan korban. Ya, sementara di KUHP yang baru mengatur hukum pidana secara umum, termasuk sejumlah tindak pidana kekerasan seksual yang tadi disebutkan di dalam pasal 4 ayat 2 itu hanya mengatur secara umum saja. Nah, sekarang kita lihat implikasinya terhadap pelindungan korban ya. Undang-Undang TPKS ini memberikan pelindungan yang lebih spesifik dan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Jadi memang Undang-Undang TPKS ini dirancang sedemikian rupa bagaimana korban yang selama ini terkadang bahkan mengalami bisa jadi dalam proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan ini terkadang ya mungkin karena pemahaman atau paradigma yang masih ada di mana korban itu sudah jatuh tertimpa tangga, misalnya sudah jelas-jelas jadi korban, tapi juga ada nuansa reviktiminasi ya, reviktimisasi ya yang menimpa mereka. Nah, di Undang-Undang TPKS ini diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar berorientasi kepada korban. Kemudian, nah ini orientasi terhadap korban, victim centered, yaitu hak korban menjadi bagian utama dari pengaturan Undang-Undang TPKS ini. Sementara di KUHP yang baru berorientasi pada sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana secara umum. Jadi implikasinya pada korban ini tidak semata-mata hanya berhenti pada penghukuman atau pemidanaan kepada pelaku saja, tapi bagaimana selain pelaku juga harus menjalani proses rehabilitasi, juga yang terpenting adalah korban ini bagaimana ditangani, dilindungi dan dipulihkan kondisinya. Kemudian penanganan dan pelindungan korban diatur secara khusus termasuk hak korban atas penanganan, pelindungan dan pendampingan, atau mungkin ini pemulihan ya. Nah ini tidak diatur secara detail sedetail di Undang-Undang TPKS pada KUHP baru. Kemudian implikasinya dengan Undang-Undang TPKS ini, korban memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memperoleh layanan dan pelindungan yang maksimal. Kemudian pemulihan korban diatur secara komprehensif ya, baik dari sisi pemulihan fisiknya, psikologis, sosial dan bentuk pemulihan lainnya. Nah ini tidak jadi fokus utama di KUHP. Nah di sini pemulihan menjadi bagian dari kewajiban negara, bukan semata-mata sekedar konsekuensi dari tambahan dari proses pidana. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah satu denda yang diwajibkan untuk dibayarkan yang satu denda yang diberikan oleh negara bagi korban ya. Dari ini bagian dari mekanisme pemulihan. Nah di KUHP ya, walaupun memiliki ketentuan yang umum tapi tidak menggantikan mekanisme khusus dalam Undang-Undang TPKS. Kemudian korban dapat memperoleh ganti kerugian pemulihan akibat tindak pidana. Nanti mungkin di slide berikutnya kami akan jelaskan soal restitusi ini ya. Kemudian hukum acara dan juga hubungan kedua undang-undang. Nah, yang bagian terakhir
Undang-Undang TPKS seperti yang tadi saya sampaikan di muka ini merupakan lex specialis dalam penanganan kekerasan seksual. Ini khusus ya. Jadi ketika ada peraturan umum ya, maka yang khusus yang harus didahulukan. Lex generalis dalam sistem hukum pidana nasional sebagaimana yang ada di KUHP. Sebenarnya ini tidak ada saling bertentangan, ini saling melengkapi ya, bukan berarti KUHP menggantikan Undang-Undang TPKS, tapi lebih ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual, maka undang-undang yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang TPKS. Baik, berarti kalau Undang-Undang TPKS itu lebih menyasar dari hulu ke hilir ya, Bapak? Iya, dan mengatur lebih komprehensif saja, dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini berorientasi pada korban, karena benar-benar ya korban benar-benar ditangani, dilindungi, dan dipulihkan kondisinya secara komprehensif. Baik, Bapak. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan ini kan tadi secara umum ya, ini anak ya. Subjek yang dilindungi ini termasuk anak ya, seperti tidak hanya korban itu, kalau konteks anak ya, juga anak sebagai korban, anak pelaku ya, maksudnya pelaku Undang-Undang TPK, pelaku tindak pidana kekerasan seksual, ketika itu pelakunya adalah masih dalam usia anak, mereka kita treat sebagai korban, gitu. Jadi khususnya seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Khusus anak mungkin tidak ada spesifik yang soal anak ya, seperti ini, mungkin kita bisa skip. Nah, jadi intinya Undang-Undang TPKS dengan KUHP ini, kalau KUHP baru mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka hukum pidana nasional, sedangkan Undang-Undang TPKS memberikan kerangka yang lebih khusus dan komprehensif ya, dalam upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, pelindungan ya, pelindungan dan pemulihan korban kekerasan seksualnya. Kemudian kalau KUHP nih ya, apa tindak pidananya dan bagaimana pelakunya dipidana, sementara Undang-Undang TPKS itu adalah menjawab bagaimana korban itu dilindungi, bagaimana korban itu dipulihkan ya, ditangani, dilindungi dan dipulihkan. Nah, sementara Undang-Undang TPKS dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, secara eksplisit Undang-Undang TPKS itu juga ketika ini dialami oleh anak, ini juga diatur ada menjadi bagian dari cakupan Undang-Undang TPKS. Kemudian ketika korban kekerasan seksual adalah anak, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tapi harus memastikan kepentingan terbaik bagi anak, pelindungan khusus, akses keadilan, serta pemulihan korban. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika korbannya adalah anak ya, walaupun juga pelakunya juga anak ya, harus kita treatment sebagai korban. Nah ini ada hasil kajian BPHN ya, bahwa Undang-Undang TPKS ya bersifat lex specialis yang memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual melalui perluasan jenis tindak pidana, tadi disampaikan di pasal 4 ya, kemudian larangan penyelesaian di luar pengadilan ya di pasal 23, di mana pasal tersebut tidak ada istilahnya sederhananya jalan damai untuk kasus kekerasan seksual. Tidak ada jalan damai atau istilahnya restoratif justice. Lainnya ada peluang untuk diberikan kasus kebijakan restoratif justice, tapi untuk kasus kekerasan seksual tidak ada peluang untuk restoratif justice atau sederhananya jalan damai ya, tidak ada, tetap harus diproses di pengadilan. Itu lanjut. Nah, sekarang kita bicara soal hak korban ya. Apa yang dimaksud dengan hak korban itu adalah hak korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapat, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Jadi ini adalah hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada semua korban TPKS. Apa saja haknya? Hak atas penanganan, hak pelindungan, dan hak pemulihan. Ini diatur di dalam pasal 66 sampai 70. Kita lihat di matriknya ya. Penanganan itu cakupannya seperti apa saja ya.
diawali dengan informasi proses perkara. Korban itu harus diberikan informasi terbuka tentang sejauh mana proses perkara ini berjalan ya. Di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu informasi itu harus terbuka, harus diberikan kepada korban. Kemudian dokumen hasil penanganannya juga harus disampaikan ketika korban mengalami kasus TPKS ini. Layanan hukum juga perlu diberikan, penguatan psikologis, karena tentunya seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa salah satu dampaknya adalah dampak mental pada korban, sehingga penguatan psikologis ya itu juga perlu diberikan, termasuk pelayanan kesehatan, fasilitas sesuai dengan kebutuhan, penghapusan konten seksual. Misalnya ini terkait dengan kasus-kasus yang terjadi pelecehan seksual non kontak ya. Jadi mungkin berbasis elektronik ya, tentunya konten-konten yang sudah terlanjur diviralkan gitu ya, itu korban memperoleh hak untuk dihapus konten-kontennya. Nah, itu dalam aspek penanganan. Sementara di pelindungan ya, pelindungan dari ancaman kekerasan, entah dari pelaku ya atau pihak-pihak yang berkepentingan ya, kemudian kerahasiaan identitas korban, kemudian pelindungan dari reviktimisasi, kemudian pelindungan dari perlakuan merendahkan, ya misalnya sudah jadi korban direndahkan lagi ya, oh mungkin andanya mungkin membuka peluang nanti. Nah itu Pak, banyak case-nya seperti itu ya Pak. Iya benar. Ya. Iya. Kemudian pelindungan pekerjaan dan pendidikan. Jadi jangan sampai kemudian kehilangan pekerjaan hanya karena korban kemudian menjadi korban TPKS ini ya, termasuk pendidikannya. Jadi mereka tetap harus mendapatkan akses baik pekerjaan kalau mereka yang sudah dewasa maupun pendidikan ketika itu masih usia anak. Kemudian perlindungan dari kriminalisasi dan gugatan balik ya. Kemudian pemulihan ini ada rehabilitasi medis, mental, sosial, pemberdayaan sosial, restitusi kompensasi. Jadi ada hak. Ini bagian dari pemulihan itu yang diberikan ya. Jadi ada restitusi itu semacam denda yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga untuk korban, ya, untuk korban. Nah, ketika misalnya pelaku atau pihak ketiga atau keluarga korban ini tidak mampu atau istilahnya kurang bayar, maka disitulah berlaku dana bantuan korban yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nanti salah satu aturan turunannya nomor 29 tahun 2025 tentang dana bantuan korban. Nah, kemudian reintegrasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi sebenarnya ini sebuah perlindungan hak korban yang benar-benar menyeluruh ya, dari penanganan, pelindungan dan pemulihan ya, dari mereka korban mengalami kekerasan sampai dipulihkan kondisinya ya, sampai dia bisa reintegrasi sosial dengan nyaman, termasuk misalnya diberikan pemberdayaan ekonomi, diberikan pekerjaan ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan, hak korban atas restitusi ya. Saya ingin meng-highlight ini ya. Undang-Undang TPS memberikan pengaturan yang cukup kuat mengenai pemulihan korban ya, kerugian korban. Tentunya korban ketika menjadi korban TPKS atau mengalami TPKS, tentunya dia mengalami kerugian. Tidak hanya fisik, mental, dan juga bisa jadi ekonomi. Makanya atas dasar itulah kemudian pada pasal 30 ayat 1 dinyatakan bahwa korban mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan yang bentuknya ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan penghasilan ya karena kasus itu, kemudian ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan TPKS, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, ganti kerugian lain yang diderita korban akibat TPKS. Kemudian pasal 31-nya mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memberitahukan hak atas restitusi korban dan LPSK, ini lembaga perlindungan saksi dan korban. Penyidik juga dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku ya sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan. Jadi restitusi itu berdasarkan putusan pengadilan ya, diberikan ya setelah hakim melalui pertimbangan yang masak, dia memberikan restitusi, dan itu adalah hak dari korban itu sendiri. Nah, apabila ya
harta kekayaan terpidana atau pelaku yang sudah menjadi terpidana itu yang disita ini tidak mencukupi, kurang bayar. Nah, disinilah peran negara, gitu ya. Peran negara untuk membayar apa yang kurang bayar. Ketika ini kurang bayar dari terpidana atau pelaku, maka disinilah negara melalui aturan dana bantuan korban memberikan kompensasi atas kekurangan kekurangan bayar tersebut dari pelaku kepada korban. Nah, itu selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini undang-undang berorientasi pada perlindungan korban ya, maka perlindungan ini dilakukan sejak dari tahap pelaporannya. Hak korban TPS diupayakan sejak sebelum proses peradilan dimulai. Kita lihat di sini pasal 39 memberikan akses kepada korban atau orang yang mengetahui, melihat dan atau menyaksikan TPKS untuk melaporkan peristiwa kepada UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. Jadi siapapun ya diberikan akses untuk melaporkan ketika dia melihat, menyaksikan ya peristiwa TPKS ini. Kemudian juga korban memperoleh pendampingan, di mana lembaga yang menerima laporan wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan korban. Korban butuhnya apa? Kita tanyakan terlebih dahulu, ya. Dan kebutuhan korban itu sudah kita berikan haknya di dalam penanganan pemulihan, perlindungan dan pemulihan. Kemudian pasal 41 menyatakan bahwa laporan melalui UPTD PPA dan juga unit layanan lainnya itu harus diterima di ruangan yang khusus ya. Nah, untuk menjamin kerahasiaan, keamanan korban, karena tentunya korban ini mengalami guncangan mental ya, tentunya dalam proses penerimaan laporan ini harus di ruangan yang khusus ya, yang kerahasiaannya kita jamin. Selanjutnya, sudah. Nah, sudah. Ini lebih kencang ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kanal-kanal pengaduan yang bisa diakses ya ketika korban atau siapapun yang menyaksikan atau menjadi saksi atas terjadinya peristiwa pidana tersebut dapat melaporkannya. Misalnya UPTD PPA ya. Kemudian ini tersebar di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten kota, karena ini di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian unit pelaksana teknis daerah bidang sosial, karena UPTD PPA ini tidak menyelenggarakan semua layanan, maka ada beberapa layanan yang kami rujukan, seperti misalnya di bidang sosial untuk proses rehabilitasi sosial. Kemudian ada juga lembaga-lembaga, kita juga memberikan akses kepada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Sebelum UPTD PPA itu atau saat bersamaan memang sudah banyak dibentuk lembaga-lembaga penyedia layanan yang berbasis masyarakat. Ini juga bisa. Jadi akses layanan ini, pengaduan ini bisa dilakukan kita sediakan ini kurang lebih ada 5 ya, tapi di tempat-tempat lainnya juga bisa dilakukan. Ya, pertama hal yang penting untuk diingat adalah kerahasiaan korban itu harus terjamin. Kemudian Anda tidak bersalah, jadi bukan bisa jadi ini bukan kekerasan bukan kesalahan dari si korbannya gitu ya. Kita lihat dulu, jangan langsung menjudge bahwa ini kesalahan dari korban, tapi kita lihat dulu. Jadi jangan langsung ini kesalahan Anda gitu ya. Nah, itu satu paradigma yang harus kita ubah gitu ya. Bantuan akan selalu ada karena kita lihat kanal-kanal pengaduan tersebar ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang TPKS ini memberikan amanah sebenarnya 10 aturan turunan. Ya, 10 aturan turunan, tapi kemudian ada proses simplifikasi sehingga jadinya adalah 7 aturan turunan.
ya. Kalau kita lihat di sini diawali dengan yang Perpres, ada totalnya sih sebenarnya ada 3 PP peraturan pemerintah dan 4 Perpres ya. Kita lihat di sini ada, kalau PP-nya ada PP 27 2024 tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban TPKS ya. Ini mengatur bagaimana koordinasi dan pemantauan yang dilakukan. Kemudian PP 29 tentang dana bantuan korban TPKS ya, yang tadi saya sebutkan ketika restitusi itu tidak berjalan, misalnya kekurangan biaya. Nah, ini PP ini mengatur. Kemudian PP 30 2025 ini intinya ya, pencegahan penanganan, pemulihan, pelindungan dan pemulihan korban TPKS. Ini diatur bagaimana proses pencegahan, penanganan, pelindungan dan pemulihan ini diatur secara lebih operasional. Kemudian ada lagi Perpres, kita juga mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan. Ini memang dikhususkan kepada pihak-pihak yang memang memberikan layanan ya, tidak hanya kepada para APH tapi juga tenaga layanan yang berbasis masyarakat juga perlu diberikan pelatihan ya, agar tahu paradigma TPKS ini seperti apa. Kemudian ada Perpres 55 tentang aturan hukum yang mengatur unit pelaksana teknis, jadi UPTD PPA ya, ini langsung diikat dengan Perpres, dan juga ini yang untuk di daerah ya, sementara Perpres nomor 98 ini untuk pelayanan yang pusat. Nah, satu lagi yang belum selesai, yaitu Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS yang sedang dalam proses rapat panitia antar kementerian, bulan ada di kami. Nah, ini sebenarnya berisi sejumlah intervensi kunci yang harus dilakukan oleh sejumlah kementerian lembaga. Jadi sebenarnya merangkum aturan-aturan turunan yang ada, 6 aturan turunan yang sudah ditetapkan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Ini implementasi Undang-Undang TPKS bukan hanya persoalan penegakan hukum, tapi juga ini perubahan paradigma, budaya, ya, penghapusan stigma, penguatan kapasitas layanan, pembangunan koordinasi antar lembaga, ya. Nah, keberhasilan implementasi Undang-Undang TPKS ini tergantung pada kemampuan sistemnya. Jadi aturan turunan itu mencoba membangun sebuah sistem bagaimana korban itu benar-benar ditangani, dilindungi, dan dipulihkan secara optimal. Nah, ini ada beberapa poin, misalnya budaya, ya, norma patriarki, relasi kuasa, anggapan kekerasan seksual sebagai urusan privat, masih menghambat pelaporan dan penanganan korban. Jadi ini dianggap, apalagi sebagaimana yang mungkin kita ketahui bersama, bahwa kasus-kasus kekerasan ini tidak hanya terjadi di area publik, tapi juga di area-area domestik ya, di mana pelakunya, mohon maaf sekali, adalah anggota keluarga. Ya, dan ketika ini menyangkut terjadinya di ruang domestik yang itu dianggap privat, dianggap sebagai privat, ketika ini diekspos akan membuat semacam aib ya, aib yang untuk diungkapkan ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, kemudian stigma, rasa malu, victim blaming, kekhawatiran terhadap reputasi korban dan keluarga menyebabkan korban enggan melapor. Jadi karena misalnya korban itu pelakunya adalah salah satu anggota keluarga yang terpandang. Tentunya ketika ini diekspos, bagaimana nanti kehormatan, reputasi dari keluarga tersebut. Jadi Stigma itu ya, Pak. betul, ketika misalnya terjadi di satuan pendidikan ya, kampus ya yang sudah punya reputasi, nama, itu kemudian bagaimana? Nah, itu hal-hal seperti itu yang masih menjadi tantangan. Kemudian keterbatasan sumber daya dalam hal tenaga profesional ya, kayak misalnya di UPTD PPA itu tenaga psikologis, pekerja sosial sangat minim sekali gitu. Jadi
ini kadang menjadi salah satu hambatan atau tantangan bagaimana memberikan layanan yang lebih optimal kepada korban. Kemudian koordinasi antar lembaga, kemudian literasi dan kapasitas. Nah, ini beberapa tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Lanjut. Nah, harapan dari pelaksanaan Undang-Undang TPKS ini adalah penguatan regulasi. Regulasi turunan sudah ada ya, walaupun mungkin ada beberapa yang belum selesai, kayak misalnya ada Perpres yang harus diturunkan menjadi peraturan menteri, entah Menteri PPPA ataupun menteri yang lainnya gitu ya. Tapi memang di sini majornya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memang ditunjuk sebagai koordinator untuk implementasi Undang-Undang TPKS. Kemudian penguatan kolaborasi multi pihak ini juga sangat penting ya. Dan terakhir ini penguatan sosialisasi. Ini COP ini adalah bagian dari penguatan sosialisasi, tidak hanya kepada di sini hadir selain analis hukum juga penyuluh hukum. Diharapkan tadi Pak Kaban bilang ini adalah kalau analis hukum melihat mengkaji sejauh mana dari sisi substansi maupun implementasi Undang-Undang TPKS berikut aturan turunannya, kemudian penyuluh bagaimana dia memberikan informasi yang lengkap, komprehensif kepada semua pihak ya, yang terkait ya, terutama masyarakat di sini ya, agar mereka aware bahwa ini adalah salah satu tindak pidana kekerasan, salah satu tindak pidana yang memang lex spesialis ya, tidak boleh macam-macam nih, tidak boleh setengah-setengah gitu ya dalam memahaminya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita akan coba perkaya dengan diskusi-diskusi yang nanti akan dilaksanakan setelah sesi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.